Welcome to our home, my friend. Please accept these ties as a sign of our respect. Thank you. I am deeply honored by your generosity. You are in the jungle, but how can you follow world trends? I may lose everything, but I always carry my weapon and this small radio to hear world news. Thank you for coming. And please tell the world that we are still fighting. Jurnalis pemberani yang merupakan salah satu sahabat baik rakyat dan negara Timor Leste, Robert Thom, sudah wafat pada tanggal 8 November 2025, yang mana meninggalkan memori terindah yang diabadikan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan rakyat dan bangsa Timor Leste. Meskipun sang jurnalis sudah telah tiada, tetapi memori wawancara yang dilakukan Robert Thom dengan penerima tertinggi Valentil, Kairala Sanana Guzman, dalam perjuangan kemerdekaan ketika melawan pasukan rejim Orde Baru yang menginvasi Timor Leste sulit dilupakan, dan memori wawancara itu dikenal sebagai salah satu bentuk solidaritas internasional yang ikut serta mengkontribusi kemerdekaan Timor Leste. Karena pada masa itu, rejim Orde Baru memblok akses dunia internasional di Timor Leste demi Indonesia bisa mempertahankan kekuatan pendudukan di Timor Leste, khususnya di arena internasional. Untuk mengenang sang jurnalis yang merupakan salah satu pahlawan dan sahabat rakyat Timor Leste itu, Sentur Leste akan mencuplikan memori wawancara tersebut dalam pernyataan resmi yang diterbitkan abc.net.au baru-baru ini. Wawancara yang mengubah bangsa, pertemuan tahun 1990 dengan pemimpin pemberontak Sanana Guzman di tempat persembunyian di hutan. Ketika Indonesia menginvasi Timor Timur pada tahun 1975, mereka secara efektif menutup negara itu dari dunia luar. Tidak ada orang luar yang melakukan perjalanan berbahaya ke dalam negeri, menyebarkan klaim Indonesia bahwa perlawanan Timur Timur telah ditumpas. Hal itu terjadi hingga tahun 1990 ketika program radio Background Briefing ABC mengatur agar Robert Thom diselundupkan ke hutan untuk merekam wawancara pertama dengan seorang komandan gerilya yang kurang dikenal dan pemimpin perlawanan, yakni Kairala Sanana Guzman. Beroperasi dari tempat persembunyian mereka di pegunungan, Guzman dan pasukan perlawanan tampak seperti suku yang hilang. Produser Background Briefing, Mark Irons, mengatur misi Robert Thom. Di bawah pemerintahan Indonesia terlalu berbahaya bagi saya atau jurnalis manapun untuk melaporkan dari Timur Timur, ujarnya kepada Lateline. Robert Thom bukan seorang jurnalis, dan ketika Indonesia membuka kembali negara itu untuk orang luar, kami mempekerjakannya sebagai pekerja lepas untuk mewawancarai Sanana. 25 tahun setelah wawancara tersebut, Lateline telah menemani Robert Thom dan Bapak Irons saat mereka menyusuri hutan Timor Leste untuk bertemu dengan pria yang kemudian menjadi presiden, yakni Sanana Guzman. Saat ini Robert Thom adalah pahlawan bagi rakyat Timor Leste karena mempertaruhkan nyawanya untuk mendengarkan mereka ketika negara mereka terisolasi. Itu sangat penting bagi mereka, itulah sebabnya mereka mengambil risiko ekstrim, katanya. Itu adalah tindakan yang sangat mahal dari segi kemanusiaan dan sangat berisiko. Tetapi seperti yang dikatakan Sanana kepada saya saat itu, jika kita tidak melakukan hal-hal ini, jika kita tidak memanfaatkan pembukaan kembali Timor Leste untuk membuat suara kita didengar, kita akan tenggelam dan tidak seorang pun akan tahu. Selama 24 tahun Indonesia menduduki Timor Leste, hampir sepertiga penduduknya terbunuh. Itu adalah salah satu genosida per kapita terbesar di abad ke-20.
Pada tahun 1990 terdapat 10.000 tentara Indonesia yang ditempatkan di Timor Leste. Robert Dom menghabiskan sebagian besar perjalanan 12 jam dari ibu kota Dili menuju pedesaan, terkulai di belakang mobil Gardan 4. Di kota dan desa-desa di sepanjang jalan, ratusan orang terlibat dalam operasi tersebut, mengintai dan memandu Robert Dom dan para pengawalnya. Perjalanan tersebut melibatkan pendakian sejauh 20 km melalui pegunungan dan hutan yang terjal. Robert Dom mengatakan bahwa pasukan Indonesia telah menempatkan pengintai di seluruh pegunungan. Kami harus bergerak sangat cepat untuk masuk ke dalam hutan yang lebih lebat, katanya. Tetapi saya percaya pada mereka, saya percaya pada tentara yang dikirim untuk mengawal kami, dan ironisnya, selama 3 minggu saya berada di Indonesia dan Timor Leste. Dalam perjalanan itu, yang paling aman yang saya rasakan adalah di kamp Sanana. Robert Dom mengatakan momen itu sungguh surrealis ketika ia kepanasan dan kelelahan akhirnya tiba di markas pemberontak. Saya ingat betul momen itu atau seluruh 18 jam di kamp itu, tetapi saya ingat betul momen itu semua gerilyawan menertawakan saya. Pria kulit putih ini berkeringat deras dan mereka terus menertawakan saya sejak saat itu atas kesulitan yang saya alami dalam perjalanan itu, katanya. Saat ini orang-orang Timor masih bersyukur. Sebagai orang Timor, saya merasa sangat bangga melihatnya di sini lagi. Saat itu situasinya sangat sulit, tetapi ia berhasil datang dan bertemu dengan Sanana serta menyampaikan informasi. Itulah yang memungkinkan kami menjadi seperti sekarang ini, kata seorang pria yang mengenang pada saat Robert Dom mewawancarai Sanana Gusmão. Wawancara tahun 1990 turut mengubah sejarah Timor Leste. Wawancara ini melambungkan perjuangan kemerdekaan mereka ke panggung dunia dan untuk pertama kalinya menyuarakan perlawanan. Sanana Gusmão memberikan penghormatan kepada Robert Dom atas bantuannya dalam gerakan perlawanan. Pikiran pertama, keberanian. Kedua, solidaritas. Karena kami tahu betapa berbahayanya melangkah sejauh ini dan kami berkata, iya, Timor Leste adalah sahabat sejati, ujarnya. Setelah wawancara itu disiarkan, Indonesia melancarkan serangan militer besar-besaran di Timur Timur dan Sanana Gusmão mengatakan banyak gerilyawan kehilangan nyawa mereka. Saya menangis hampir setiap hari sampai gerilyawan saya berkata, jangan menangis. Mereka sudah melakukan tugas mereka. Sekarang uruslah kami, dan setelah itu kami tidak menangis lagi, katanya. Kami hanya merasa kehilangan prajurit terbaik, komandan terbaik, tetapi kami tidak menangis. Kami hanya berkata, kami akan melanjutkan tugas kalian. Kami akan melanjutkan tugas kami. Robert Dom mengatakan ia masih takjub dengan ketangguhan bangsa yang masih muda ini. Mereka menghadapi beberapa kondisi terburuk dan tersulit yang dialami pasukan gerilya manapun di dunia selama 24 tahun itu. Mereka masih duduk dan bercanda tentang bagaimana mereka nyaris lolos dari kematian atau tertembak, dan mereka akan menertawakannya. Mereka memiliki sikap hidup yang luar biasa, dan mereka berhasil mengatasi situasi-situasi ini. 12 tahun setelah wawancara di tempat persembunyian di hutan, Sanana Gusmão akhirnya terpilih sebagai Presiden Timur Timur yang baru merdeka pada tahun 2002. Atas peran para jurnalis pemberani dalam perjuangan kemerdekaan Timur Timur, itulah yang membuat Irons dan Robert Dom dianugerahi penghargaan tertinggi dari Presiden Timor Leste, yaitu penghargaan Orden de Timor Leste. Perlu diingat ketika penerima peran Sanana Gusmão mau bertemu dengan Robert Dom, awalnya posisi Sanana di sektor Ponta Leste. Pada saat mau kunjung ke Ainaro atau region Hak Solop, Sanana dikawal oleh prajurit dan komandan terbaik Valintil dari sektor Ponta Leste, yang mana di antara prajurit terbaik itu termasuk David Alex Taitula, Taurmatan Ruak, dan Eli Fohraibot atau Eli Seti,
yang mengawal sang pemimpin tertinggi perang Kaira Laksana Guzman menuju region Hak-Solok demi mempertemukan dengan sang jurnalis pemberani Robert Dom pada tahun 1990, di mana saat itu Sanana Guzman juga sempat menghimbau dan melontarkan amarahnya dan keluhan internasional tentang eksplorasi minyak di Bayou Undan antara Australia dan Indonesia di Laut Timur. Tapi kini semuanya telah tinggal kenangan terindah bagi rakyat dan bangsa Timor Leste karena sang jurnalis sudah telah tiada. Atas wafatnya sang jurnalis pemberani ini, kita selaku rakyat Timor Leste tak lupa mendoakan yang terbaik agar almarhum Robert Dom hidup tenang di sisi Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Demikianlah kisah sejarah singkat tentang wawancara Robert Dom dengan pemimpin tertinggi Valentil Kaira Laksana Guzman.